Ya, ini adalah, penjelasan tentang menentukan masa subur. Jadi kalau kita tadi sudah tahu siklus menstruasi normalnya adalah 28 hari, itu yang teratur ya. Jadi dihitungnya adalah dari hari pertama haid sampai haid lagi, itu. Jadi ngitungnya adalah misalnya saat ini tanggal berapa, 23 ya, Anda haid, maka tanggal 23 November inilah Anda dikatakan sebagai hari pertama haid. Nah, sampai nanti bulan depan Anda haid lagi atau menstruasi lagi, itu dinamakan sebagai satu siklus. Nah, bagi perempuan dengan siklus haid yang teratur 28 hari ini caranya sebagai berikut. Nah, untuk tahu kita siklusnya berapa hari rata-rata ya harus dihitung betul setiap bulan harus ditandai ya di kalender atau di HP Anda itu ditandai sehingga tahu, oh saya siklusnya hari sekian hari, siklusnya mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, tidak akan terlewat ya, seperti itu. Nah, kalau pada yang teratur 28 hari, kita kurangi hari pertama haid dengan 14 hari. Nah, misalnya ini hari pertama haidnya contoh ya, ini contoh saja, hari pertama haidnya tanggal 3. Ini tanggal 3 mulai menstruasi, maka di sini ditambah, dengan kurangi hari pertama haid dengan 14 hari. Nah ini, kemudian hari pertama haid tanggal 3 Mei tambahkan dengan 28 hari. Jadi 28 ya, jadi berarti tanggal 3 tadi ditambah 28 hari sama dengan 31. Maka tanggal 31 Mei adalah hari pertama haid berikutnya, perkiraan ya. Jadi ini tadi misalnya kita tanggal 3 awal haid, nah tambah 28 hari maka kurang lebih ketemu di tanggal 31. Kurang lebih itu akan menstruasi lagi. Nah, untuk masa suburnya, kita kan mau cari kapan masa suburnya ya. Maka tanggal 31 ini ya, kurang lebih hari pertama haid, karena kan kita mau mencari kapan perkiraan masa suburnya. Kurangi dengan 14 hari. 14 hari adalah tadi normalnya ya, jadi dari ovulasi sampai ke mens berikutnya, tadi kan 14 hari. Maka ini 31 dikurangi 14 adalah kurang lebih 17. Maka 17 adalah puncak masa subur ini. Jadi ngitungnya dari sini, bukan ini dikurangi 14 enggak. Jadi dari tanggal 31 dikurangi 14, mundur ya. Nah ini, maka kurang lebih tanggal 17 ini adalah puncak masa suburnya. Oke. Nah, kita memberi jeda ya atau spelling waktunya, ini 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah puncak masa subur tanggal 13 tadi adalah masa subur biasa. Jadi kalau misalnya mau KB secara alami ya harus nandai ini, berarti kalau 3 hari sebelum, 3 hari sesudah ya mulai 14, 15, 16 ini sudah dihitung, sebagai subur seperti itu. Dan 18, 19, 20 setelah puncak masa subur juga masih dihitung sebagai periode masa subur. Cuman 17 tadi ini kan yang periode paling subur ya. Nah, bagaimana dengan perempuan dengan siklus menstruasi yang tidak teratur? Karena kan ada yang kadang-kadang 21 hari, 25 hari, jarang yang, ajeg ya 28 hari seperti itu. Jadi kalau tidak teratur ya harus mengetahui siklus haidnya at least atau paling tidak 6 bulan terakhir. Jadi harus dihitung tidak putus ya, jadi 6 bulan, bulan pertama, kedua, sampai ke-6 itu harus tahu betul siklusnya berapa hari. Maka di sini kita kurangi nanti kan akan tahu, oh siklus saya yang terpendek itu ternyata 21 hari misalnya, yang terpanjang itu bisa sampai 35 hari. Maka nanti siklus haid terpendek ini dikurangi dengan 18 ya, dan siklus yang terpanjang dikurangi dengan 11. Ini. Jadi pengurangan itu nanti akan menjadi hasil dari hari terakhir masa subur, seperti itu. Nah, sedangkan yang, eee, siklus yang terpendek tadi adalah hari pertama masa subur. Bagaimana contohnya? Ini ya contoh ya. Siklus haid 6 bulan terakhir berturut-turut 27, 31, 28, 29, 30, 26. Nah, ini kan tidak teratur, tidak selalu ajak 28 hari. Maka kita akan mengurangi yang paling pendek dulu ya. Paling pendek adalah 26 hari kurangi 18 ini sama dengan 8. Sedangkan yang paling panjang adalah berapa ini? Oh ya, 31 dikurangi 11 ini sama dengan 20. Maka perkiraan masa subur adalah dimulai pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-20 dari hari haid pertama tadi, seperti itu. Jadi misalnya tadi kan sama-sama 3 Maret ya.
Nah, ini kan sama-sama 3 Maret. Maka hari pertama masa suburnya yaitu tanggal 3 Maret ditambah 8. Ini, ya. Kan kita nyari dulu toh mana tadi hari pertama masa suburnya dan hari terakhir masa subur. Sedangkan hari terakhir masa suburnya yaitu 3 ditambah 23. Jadi kalau dilihat hari kalender, ya, oke, hari pertama masa subur, maka mulai tanggal 23 sampai 11 maaf, sampai tanggal 23 ini. Jadi mulai tanggal 11 sampai 23 dengan puncaknya pada tanggal 18. Ya ini bagi yang tidak teratur siklusnya. Oke. Nah, sekarang coba Anda latihan ya sesuai dengan penjelasan yang sudah saya berikan tadi di awal, yaitu jelaskan siklus menstruasi sesuai pembagian 3 siklus atau poros. Ada 3 ya kan tadi, ada siklus hipotalamus hipofisis, siklus, ovarium, dan siklus endometrium dengan menggunakan contoh gambar model seperti ini ya. Selamat belajar, semoga Anda bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.